Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu tentang pengampunan Allah. Jikalau kita pada minggu yang lalu mempelajari tentang pengampunan Allah dalam perjanjian lama, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pengampunan Allah dalam perjanjian baru melalui perumpamaan Yesus Kristus tentang pengampunan dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Bapak akan mengirimkan cerita Alkitabnya. Anak Bapak semua mohon mengikutinya ceritanya dengan baik. Selamat mengikuti cerita Alkitabnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Anak Bapak semua, dari cerita Alkitab tersebut ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama, dikatakan di sana tadi bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Itu artinya kita harus siap mengampuni sesama kita setiap saat. Yang kedua Bapak semua, bahwa kita harus siap untuk mengampuni, karena pada saatnya juga kita akan menerima pengampunan dari sesama kita, karena kita pasti melakukan kesalahan kepada orang lain dan orang lain akan mengampuni kita. Yang ketiga Bapak semua, ada 3 manfaat mengampuni. Yang pertama adalah kita melakukan kebaikan bagi orang lain.
Jadi di saat kita mengampuni orang lain, kita akan merasa bahagia. Yaitu pada saat kita melakukan kesalahan bagi orang lain, orang akan mengampuni kita, kita akan merasa bahagia. Yang kedua, manfaat mengampuni itulah melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Di saat kita sudah mampu melakukan pengampunan bagi orang lain, kita akan merasa puas, bahagia, dan senang. Rasa kecewa, rasa dendam yang ada dalam diri kita kepada sama kita yang kita menyakiti kita akan merasa bahagia di saat kita bisa mengampuninya. Dendam akan hilang dan akan ada damai sejahtera. Yang ketiga, manfaat mengampuni adalah kita melakukan kehendak Allah. Allah menyuruh dan merintah kita untuk mengampuni. Di saat kita siap untuk mengampuni dan mau mengampuni, kita telah melakukan kehendak Allah. Mungkin Bapak semua, yang menjadi tugasmu pada pagi hari ini, kamu buka nanti buku paketmu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, halaman 30 bagian E. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Dan ini Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk siap dan selalu taat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Salam.